Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Semoga tetap semangat selalu, tetap sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, Bu Rati mau melanjutkan tentang bab obat-obat bioregulator. Kemarin kita membahas tentang vitamin, tentang mineral ya. Nah, sekarang untuk obat-obatan yang bioregulator yang ketiga yaitu adalah hormon ya. Jadi obat-obat hormon yang dipakai untuk pengobatan itu apa saja sih, dan fungsinya hormon untuk tubuh kita itu sebenarnya apa. Jadi kita perkenalan dulu ya. Apa itu hormon, pengertiannya hormon, fungsinya untuk apa hormon, dan sebagainya dulu. Oke. Hormon adalah sistem tubuh yang mengatur fungsi tubuh dari aspek kimiawi ya. Jadi yang bekerja di setiap spot seperti enzim itu juga sama ya, itu hormon juga ya. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan kelenjar buntu. Jadi ada dua komponen hormon ya yang diproduksi oleh dua kelenjar, yaitu ini produksi khusus ya atau pabrik khusus untuk memproduksi hormon. Yang satu dari kelenjar endokrin perusahaannya, kemudian yang kedua perusahaannya dari kelenjar buntu. Jadi anggap bahwa kelenjar yang terdapat eh, dalam produksi hormon itu adalah perusahaannya ya. Kelenjar yang satu kelenjar endokrin, yang satu atau kelenjar buntu, sorry ya, atau kelenjar buntu. Kemudian sistem hormon bekerja sama dengan sistem syaraf ya dalam tubuh. Jadi hormon ini bisa terproduksi jika terdapat komunikasi yang baik dengan sistem syaraf ya, sistem syaraf. Kemudian saya lanjutkan. Ya. Ini hormon di dalam tubuh ya. Kita bahas atau kuliti satu persatu ya. Pusat yang mengatur kelenjar endokrin disebut glandulae pituitary ya, atau kelenjar hipofase namanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris ditulis hipofise, yang terletak di sela turcica di bawah hipotalamus ya. Hormon tersebut ya ini atau kelenjar hipofase, sela turcica itu kan di apa namanya di bawah hipotalamus. Hipotalamus terletak di dalam batang otak ya. Kelenjar hipofase terbagi menjadi dua, yaitu ada lobus posterior sama lobus anterior ya. Ini terdapat juga di otak kita ya. Kita bahas satu lagi, lobus posterior disebut dengan neurohipofase ya. Neurohipofase itu adalah jaringan saraf ya. Lobus anterior disebut adenohipofase yang terdapat di bagian tengah ya. Namanya pars intermediate ya, menghasilkan melanocyte stimulation hormone atau yang disebut dengan MSH. Jadi yang apa itu namanya kelenjar hipofase itu terbagi menjadi dua ya, lobus posterior yang terdapat pada ya otak ya, dan lobus anterior. Bedanya apa ini? Letaknya itu di batang yang sebelah mana, yang posterior atau anterior. Nah, yang dicontohkan yang ada di sini terdapat ada lobus anterior. Lobus anterior ini berada letaknya di bagian tengah ya, atau yang disebut pars intermediate ya, disebut juga atau menghasilkan melanocyte stimulating hormone. Nah, ini hormon yang dia produksi namanya itu adalah MSH atau tadi melanocyte stimulating hormone. Hubungan antara hipotalamus dengan adenohipofase terjadi melalui cairan humoral ya, yang dihasilkan oleh inti syaraf dalam hipotalamus yang memungkinkan adenohipofase mengeluarkan hormon yang sesuai ya. Hormon dari adenohipofase kemudian melalui aliran darah mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin perifer. Kemudian mengeluarkan hormon-hormon khusus yang langsung mempengaruhi jaringan.
Ada juga hormon yang berasal dari adenohipofase yang berpengaruh terhadap jaringan tubuh ya. Ada prolaktin contohnya ya. Hormon dari neurohipofase yang langsung mempengaruhi jaringan seperti antidiuretik hormon atau yang disebut dengan ADH ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi kan sudah sedikit membahas tentang neurohipofase, letaknya di mana ya. Ya, letaknya di mana. Sekarang kita bahas yang neurohipofase dan adenohipofase ya. Neuro, yang namanya neuro itu saraf ya. Hipofase itu tadi adalah bagian dari produksi sarafnya. Berarti neurohipofase adalah pusat hormonal yang mengatur hormon antidiuretik hormon atau yang disebut dengan ADH ya. Atau ini juga bisa ya, vasopressin dan oksitosin itu adalah hormon yang mempengaruhi apa itu loh, kalau oksitoksin itu mempengaruhi gerakan ketika kesampean marah ya, ketika sampean senang. Nah, hormon ini yang bekerja ya. Jadi ada beberapa faktor atau hormon yang mempengaruhi kinerja dari mood kita ya, salah satunya oksitoksin dan sebagainya. Kemudian ada adenohipofase adalah pusat hormonal yang mengatur atau mengendalikan hormon-hormon tersebut. Contohnya somatotropin hormon atau STH itu merangsang metabolisme lemak. Nah, sebenarnya hormon itu kan sudah terdapat semuanya di dalam tubuh, itu sudah ada hormon-hormon masing-masing. Masing-masing hormon itu terdapat fungsi masing-masing juga. Nah, salah satunya ada STH ini, ada ADH, ada STH. Nah, kalau STH ini fungsinya dia merangsang metabolisme lemak atau pembentukan protein dan pertumbuhan. Ada juga ACTH ya, hipotalamus juga ya, yang merangsang kelenjar adrenal mensekresikan glukokortikoid dan mengontrol pertumbuhan. Jadi ya, tadi saya tekankan lagi, setiap hormon pasti memiliki fungsi masing-masing dengan namanya masing-masing. Contohnya yang kemarin vitamin pun juga sama. Vitamin pun juga akan memiliki fungsi dari masing-masing. Contohnya untuk mata dan sebagainya. Sama dengan juga hormon. Hormon ini juga sama. Dia memiliki nama masing-masing dan fungsi yang berbeda juga ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini merupakan hormon yang disekresikan dengan adenohipofase ya. Ada somatropin ya, merangsang tadi diulangi ya. Somatropin merangsang metabolisme lemak, pembentukan protein dan pertumbuhan. Ada kortoporin atau yang disebut dengan ACTH ya, merangsang kelenjar adrenal mensekresikan glukotiroid dan mengatur dari sistem pertumbuhan. Ada tirotropin ya, atau yang disebut dengan TSH, yaitu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau merangsang sekresi tiroksin ya, dan tirodotironin. Jadi T4 atau T5 itu merupakan nama selnya ya, nama selnya T4 ya. Nah, semuanya contoh di tirotropin ya, tirotropin jika Anda merasa di kelenjar gondok Anda itu kurang ya, maka apa yang terjadi? Makanya disebut dengan penyakit yang gondok tadi ya. Itu karena kekurangannya hormon TSH di dalam tubuh sampean ya. Ada hormon gonadotropin ya. Nah, ini gonad itu adalah hormon kelamin ya. Ada follicle stimulating hormone FSH, interstitial cell stimulating hormone ya, dan letotropik atau yang disebut dengan prolaktin. Nah, ini adalah beberapa contoh hormon dan fungsinya yang terdapat pada tubuh sampean ya. Kemudian kenapa sih harus ada terapi hormon? Apakah tubuh kita nggak mumpuni untuk bisa memproduksi hormon itu sendiri? Jadi seperti di vitamin, ketika sampean kekurangan vitamin, apa yang terjadi? Jadi sampean kan harus ada
komponen dari luar untuk dimasukkan ke dalam tubuh untuk menyeimbangkan apa yang ada di dalam tubuh sampean. Jadi yang kurang ditambah, yang berlebih dikurang. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya dengan tubuh sampean. Ketika sampean dianggap kekurangan hormon tersebut, maka harus ada terapi tambahan untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan proses tersebut ya. Nah, terapi dengan hormon dilakukan apabila tubuh mengalami gangguan keseimbangan. Jadi di dalam tubuh sampean itu sudah ada yang namanya proses keseimbangan tubuh. Jadi tubuh kalian itu yang menyeimbangkan, tetapi jikalau terdapat gangguan seperti adanya gangguan dari faktor lingkungan, dari makanan, dari pH dan sebagainya, maka akan terjadi gangguan sehingga harus adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dengan terapi hormon ya. Nah, keseimbangan karena kekurangan hormon atau terapi substitusi. Substitusi itu apa namanya? Disisipkan ya, disisipkan. Terapi dengan hormon dilakukan dengan obat hormonal dalam bentuk hormon sintesis ya. Hormon sintesis ini artinya hormon tersebut diproduksi seolah-olah itu kayak yang ada di dalam tubuh sampean ya. Nah, pembuatan obat hormonal sudah sedemikian maju, sehingga penggunaannya harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Bu, yang jadi pertanyaan seperti ini biasanya, Bu, kalau dia dengan menggunakan hormonal, dengan sintetik, berarti ada dong Bu bahan bakunya. Bahan bakunya berupa apa? Ya dari hormon, dari mungkin diolah dari binatang ya. Tidak boleh digunakan juga dari manusia ya. Kalau dari manusia itu biasanya tidak diperbolehkan atau tidak disarankan. Biasanya menggunakan apa itu bisa menggunakan sapi ya. Jadi hormon dari sapi kita sintesis dan sebagainya menjadi obat. Kemudian dari hewan-hewan lain. Biasanya kalau di luar negeri bahkan babi, tetapi untuk kehalalannya perlu kita buktikan dulu ya. Jadi ada beberapa hormon sintesis yang benar-benar kita gunakan, dia bahan bakunya dari binatang ya, dari binatang. Contohnya adalah sapi. Nah, ini merupakan hormon-hormon sintesis ya. Hormon sintesis itu sendiri dicontohkan di sini ada oksitosin ya, digunakan untuk mengatasi pendarahan setelah persalinan atau sebagai obat migrain ya. Jadi oksitosin ini sudah biasa ya, udah biasa kita kenal ya. Kalau kita seumpama kekurangan hormon oksitosin, apa yang terjadi? Kemungkinan akan terjadi rasa kesal, rasa marah ya. Yang mengatur adalah hormon oksitosin ini. Nah, ini dicontohkan ya, ada ergotamin digunakan untuk mengobati migrain. Kemudian tablet ergonovin untuk mengatasi pendarahan postpartum ya, jadi persalinan. Kemudian ada ergometrin yang digunakan sebagai postpartum juga. Ada juga hormon insulin ya. Yang kalian kenal juga injeksi berarti biasanya digunakan sebagai pengobatan anti diabetes. Nah, ini contohnya ada insulin, globin zinc insulin, protamin zinc insulin, glukopek. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari obat ya. Obat yang digunakan untuk menurunkan anti diabetes tapi isinya itu sama semuanya yaitu hormon insulin ya. Nah, ini hormon-hormon sintesis yang selanjutnya yaitu ada antihipotiroid ya. Ini terdapat di tiroid hormon ya. Ada T-rex tablet, lipolidol injection, garam yodium ya, yodipin ultra injeksi. Jadi ini mengurangi yang kalian kekurangan gondok atau gondok ya, gondok. Penyakit ini bisa kita gunakan dari hipotiroid obat anti hipotiroid ya, contohnya itu lipodol injection, ada garam yodium juga. Nah, itu kalau hipo dia kekurangan hormon tiroid ya, namanya anti hipotiroid. Kalau anti hipertiroid berarti dia kelebihan hormon tiroid, jadi harus diseimbangkan atau diturunkan lagi hormonnya dengan beberapa obat. Ada yang
propitiloid tablet, ada metimazole tablet, ada neumarkazole tablet. Nah, ini digunakan untuk menurunkan kadar hormon tiroid di dalam tubuh ya. Kalau ini yang hipo itu kekurangan ya, jadi harus dinaikkan. Kalau hiper itu dia harus kalau hipo itu harus dinaikkan, kalau hiper itu harus diturunkan kadarnya ya kalau untuk obat-obatnya. Nah, ada lagi hormon-hormon sintesis yaitu hormon estrogen sama hormon progesteron. Nah, ini cukup menarik ya. Hormon-hormon ini biasanya terdapat di KB ya, obat-obat KB. Nah, hormon estrogen itu fungsinya untuk merangsang proliferase dari endometrium atau sekresi kelenjar vagina dan serviks dan menghambat laktasi juga ya. Jadi hormon estrogen itu tidak boleh digunakan untuk ibu menyusui ya. Nah, contohnya apa Bu hormon estrogen ya? Biasanya ini digunakan untuk penyakit menopause ya, untuk prostat dan kontrasepsi ya. Contohnya ada estradiol tablet, dietilbestrol tablet. Yang sering kalian jumpai itu untuk kontrasepsi ya, etenyl estradiol ya. Kemudian kalau di sini ada hormon estrogen, ada juga yang namanya hormon progesteron ya, berfungsi mempertahankan kehamilan ya. Contohnya Pritomut N tablet mengatur haidnya bagaimana amenehos. Kemudian ada Proluton depot atau sediaannya dia dalam bentuk injeksi, digunakan untuk amenorrhoe dan dysminor. Kemudian ada Gestanon tabletnya sediaannya 5 mg bentuknya tablet untuk keadaan abortus habitual atau keadaan sangat gawat ya. Jadi ada dua hormon sintesis yang di dalam tubuh, ada estrogen sama progesteron. Kemudian hormon sintesis yang selanjutnya yaitu hormon-hormon yang diproduksi untuk merangsang kelenjar adrenal ya, hormon ACTH ya. Adrenalin sendiri berfungsi untuk meningkatkan denutnya jantung, tekanan darah dan kecepatan dari nafas ya. Sintesis hormon ACTH ya digunakan sebagai anti radang atau yang disebut dengan anti inflamasi, digunakan juga untuk anti alergi ya, atau meningkatkan hemoglobin ya, eritrosit dan sebagainya ya. ACTH itu sangat banget digunakan, tapi harus melalui peresepan dokter ya. Nah, kortison juga tergolong obat life saving. Nah, ini nanti ya kita bahas untuk yang hormonnya ini nanti kita akan share PPT ini. Silahkan Anda spesialis yang sampai ke progesteron tadi ya. Nah, sampai ke hormon-hormon sintesis yang hormon estrogen sama progesteron, silahkan Anda kerjakan spesialitnya dan tempelkan bagaimana sih bentuk tabletnya dan fungsinya untuk apa ya, indikasi, efek samping, kemudian cara penggunaannya seperti apa dari sampai hormon-hormon sintesis ini. Oke ya, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini kelas 12, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita akan review sedikit lagi biar kalian enggak bingung ya, enggak bingung tentang hormon-hormon yang terdapat pada tubuh kita. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.